Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kami hadir di tengah-tengah Anda, bincang-bincang redaksi Maiwa TV. Bersama kami di sini telah hadir Bang Andi Yulham. Ya. Pada topik kesempatan ini kita akan membahas mengenai pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wali kota. Nah, pada kesempatan ini mungkin sekedar informasi bahwa pilkada ini nanti akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Memang di pesta demokrasi kali ini, khususnya pilkada serentak 2024 ini menjadi ajang yang sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena hampir semua provinsi akan menggelar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, Bang Andi, Ya. ini mengenai kans daripada beberapa daerah, ternyata ada yang memiliki potensi yang sangat dinamis Ya. dalam pemilihan serentak ini, pilkada serentak ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan komposisi daripada yang memiliki hak memilih. Ya. Dalam arti di sini penduduk terbesar ya. Ya. Penduduk terbesar seperti kita ketahui ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, bagaimana kita melihat dari potensi-potensi ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan terhadap dalam memilih konteks ini, konteks apa? Konteks pemilihan ini nanti. Ya, tentunya kan jadi daerah-daerah yang disebutkan tadi yang khususnya yang memiliki jumlah pemilih terbesar tentu akan jadi perhatian para Ya. partai-partai. Pusat perhatian di situ ya. Karena kan itu kan sebagai modal politik untuk pilpres setelah ini. Nah, itu tentu akan jadi perhatian. Berapa yang sudah disebutkan tadi ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tentu juga DKI. Ya, DKI memang sebenarnya dibanding dengan tiga provinsi tadi tidak terlalu besar, tapi sebagai ibu kota ya menentukan karena dia semacam ya sekarang sudah bukan ibu kota. Ya. Hanya secara undang-undang, tapi sebagai kota daerah khusus, Jakarta itu masih merupakan semacam etalase nasional. Ibaratnya begini, kalau Anda berhasil di DKI tentu akan jadi sorotan nasional bahkan internasional. Beda dengan misalnya katakanlah provinsi lain, Ya. itu yang menyebabkan para partai-partai ini akan sangat menyorot bukan cuma Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, tapi DKI terutama yang menjadi perhatian. Itu saya kira yang sekarang jadi ramai tentang bagaimana strategi para partai untuk memenangkan wilayah tersebut. Tentu wilayah lain juga akan jadi perhatian, tapi akan lebih khusus lagi pada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu. Oke, baik. Ini menyangkut daripada begitu banyaknya nanti tim yang akan bekerja dalam pilkada serentak ini. Yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana KPU dalam hal ini ya mengantisipasi kualitas SDM-nya, Bang. Baik, saya kira kalau KPU kan tidak ada masalah kan. KPU itu kan sebenarnya bukan dari profesionalisme atau SDM yang semuanya jadi problem bagi mereka. Ya. Justru yang di problem ini khususnya bagi masyarakat ya soal netralitas. Lebih ke situ ya. Oke. Anda bagaimana Anda menjalankan perintah konstitusi melaksanakan pemilu itu dengan cara yang tidak memihak. Karena kalau soal kualitas saya kira mumpuni semua lah. Ya. Indonesia itu kan gudangnya orang-orang SDM yang kuat. Apalagi kan dia didukung oleh APBN yang saya kira cukup besar. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa dia tidak siap dari sisi SDM. Yang paling penting itu adalah bagaimana Anda mempresentasikan diri sebagai lembaga yang betul-betul independen, tidak memihak pada salah satu partai. Apalagi kan indikasi itu ya ada sedikit
tercoreng lah dengan Pilpres kemarin. Saya kira itu akan jadi catatan publik juga. Gimana nih? Jadi akan jadi sorotan. Bagaimana Anda melaksanakan pemilu itu, tapi minimal tidak terlalu seperti yang kemarin itu. Kecurigaan ya. Meskipun MK, hasil putusan MK tidak menyatakan ada kecurangan, tapi kan ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran itu tidak sedikit. Betul. Ya. Bicara soal ketua KPU sendiri kan, KPU pusat ya, sendiri kan beberapa kali mendapat vonis bersalah dari DKPP kan. Betul. Bahkan sampai 4 kali, bahkan 5 kali kan. Yang beberapa diantaranya mengatakan teguran keras dan terakhir, bahkan ada 2 yang teguran tapi tidak ganti-ganti. Nah itu yang sebenarnya membuat menjadi perhatian publik supaya netralitas KPU itu betul harus dijamin. Janganlah seperti yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah itu ada dugaan seperti itu, keras dugaan seperti itu. Ya, kalau bisa ini berjalan supaya kondusivitas politik dalam negeri bisa agak jauh lebih baik lah. Ya, ini terkait dari pemerintah pusat, khususnya Presiden, yang memberikan arahan ya. Kalau tidak salah itu ada 6 arahan yang beliau sampaikan. Salah satunya yang paling menarik di sini adalah mempersingkat batas waktu kampanye. Nah, ini kan sebenarnya bila melihat daripada arahan ini berarti apakah untuk mengurangi yang namanya gesekan yang terjadi pada saat masa kampanye, atau seperti apa? Apakah ada pesan khusus di balik ini? Ya saya kira sama juga dengan tadi. Jawabannya normatifnya ya sama dengan tadi yang sebelumnya kita bahas, bahwa kalau secara teknis sebenarnya tidak ada masalah, mau dipersingkat mau perpanjang tidak ada soal. Bagi masyarakat itu adalah ini adalah ajang demokrasi yang harus dijalankan yang sebaik-baik mungkin. Yang penting adalah pelaksana maupun juri atau wasit daripada pemilu itu harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terutama bahwa berlangsung dengan jurdil dan adil. Itu yang penting. Jadi supaya semua pihak yang bertarung, semua pihak yang berkontestasi bisa dengan leluasa. Hasilnya kan bisa kita dapatkan hasil pemimpin yang memang adalah pilihan rakyat. Nah, kan ini kenapa ini disinggung lagi, ini soal pentingnya netralitas, pentingnya jujur dan adil itu karena ini kan sudah keluar, ini ada lagi belum kan sudah keluar lagi keputusan MA yang naga-naganya mirip-mirip dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai dengan batas umur minimal 30 tahun. MA mengeluarkan hal yang sama, mengeluarkan yang tidak ada batasan minimal 30 tahun. Yang dimanai publik adalah itu untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi putra presiden, yaitu Kaisang, karena memang dia belum 30 tahun saat itu kan. Nah, tapi ini kan saran dari bapaknya ya, istilahnya melarang Kaisang untuk maju ya. Bahkan ada pernyataan di Zulkifli Hasan bahwa menurut Jokowi kan katanya janganlah dia maju. Tapi kan kita tidak tahu kan Jokowi itu kan bahkan untuk dirinya sendiri beberapa kali menyatakan hal yang berbeda dengan kenyataan. Termasuk masuk pilkada, masuk pilpres, dia bilang tidak ada akan maju kan. Betul. Jangan sampai ini juga terjadi. Tapi agak sulit menyatakan bahwa tidak ada hubungannya. Ya, tentu kan kalau ditanya bukti yang susah dah. Ya, sebenarnya ini sudah tersurat dengan tersirat ya. Akhirnya sekarang kan di medsos itu jadi olok-olok baru lagi. Kalau MK dibilang mahkamah kakak, MA diplesetkan sebagai mahkamah adik. Itu saya kira. Ya kadang-kadang memang netizen memang ya mereka kan bercanda-bercanda gitu kan. Tapi di balik candanya itu mereka sebenarnya mengerti. Mengerti. Tapi yang menarik ini saya lihat di medsos ini komentar-komentar dan beberapa dalam bentuk video ini terkait itu memang cukup keras. Memang rupanya memang
sedikit banyaknya berpengaruh di istana, khususnya Jokowi ya. Makanya kan keluar mungkin ada kaitannya sampai keluar pernyataan bahwa janganlah Kaisang maju. Tapi kan nggak tahu. Kaisang sendiri mengisyaratkan bahwa akan maju karena dia nggak bilang maju, tapi dia menyatakan di pernyataan bahwa tunggu kejutan pada Agustus. Ada kejutan apa kalau bukan maju? Itu kira-kira. Ya. Nah, saya kira ya itu soal sekilas soal politik dan intrik lainnya. Saya kira juga menarik ya kita bahas soal siapa-siapa yang bakal maju di beberapa provinsi ya. Salah satunya menurut saya itu DKI. Siapa yang bakal maju di Pilgub DKI tentu kan ya, seperti yang pendahuluan tadi mengatakan bahwa semua partai akan sangat berkepentingan untuk memenangkan Pilgub DKI. Ya, berarti ini mesin partai ini bekerja keras ya. Sangat. Nah, di 37 provinsi ya. Ya kalau ya 37 tentu kan semua pingin maju, tapi ada ada zona-zona tertentu yang jadi perhatian khusus yang kita bilang tadi itu. Iya. Nah, khususnya DKI kan bahkan kan siapa yang bakal maju kan sudah mulai ramai nih. Yang lebih khusus lagi bahkan mantan calon presiden Anies Baswedan bahkan disebut-sebut sangat besar kemungkinan akan maju. Segitu pentingnya itu DKI itu dimenangkan, maka seorang mantan calon presiden pun harus maju gitu ya. Nah, apakah maju nanti kita lihat kan? Ya betul. Apakah ini hanya sekedar istilahnya isu saja atau memang betul-betul nggak maju? Kan ini kalau DKI ini kan beberapa nama lah. Ridwan Kamil sudah disebut, bahkan Gerindra sudah menyatakan bahwa mendukung Ridwan Kamil untuk maju di DKI. Padahal Gerindra ini kan kader Golkar. Ya, betul. Gerindra ini sudah menyebut. Samping Anies sendiri. Terus mantan semacam tim suksesnya Anies juga, Sudirman Said sudah menyatakan juga siap maju. Meskipun kalau mereka itu kan partainya belum jelas. Ya, kecuali kalau Ridwan Kamil kan jelas Gerindra. Nah, kalau Golkar juga mendukung pasti selesai, maju dia pasti. Terus Kaisang. Nah, sekarang maju apa enggak ini? Kan sebelumnya kan ada juga dua keponakan dan Prabowo kan juga disukan maju. Yang anaknya Sudrajat Djoko sama satu lagi. Jadi saya kira banyak, kalau khusus DKI itu beberapa nama-nama itu sudah sudah mulai diurut-urut oleh para partai, khususnya partai-partai pemenang. Karena ini kan juga agak kesulitan kalau partai-partai yang tidak pemenang untuk bersuara. Kalau PKS kan sebagai partai pemenang tentu dia akan lebih bebas memilih. Nah, kalau misalnya tadi Anies dapat dukungan PKS tentu kan satu partai cukup. Satu partai cukup untuk sebagai mendorong dia sebagai calon. Persoalannya apakah dia menang atau tidak soal lain. Ini ada yang menarik nih, yang dikatakan Bang Andi tadi bahwa sebegitu pentingnya itu DKI. Iya, penting sekali. Jadi khususnya untuk Anies ya. Anies, apakah karena ini menyangkut program-programnya yang kemarin yang dinilai itu oleh sebuah masyarakat di DKI itu dianggap berhasil? Itu salah satu. Tapi banyak hal. Sebenarnya ada strategi jangka panjang. Contohnya begini. Kalau Anies mau dipersiapkan maju Pilpres 2025, maka pertanyaannya selama 2024 sampai 2029 itu panggungnya apa? Itu satu. Kan jadi soal kan Anies kan dulu kenapa dia begitu populer karena ada panggungnya DKI. Butuh batu loncatan. Dan artinya ruangnya Anies di Pilpres itu jadi besar karena prestasi-prestasi yang ditelurkan di DKI. Nah, nanti kalau ini kan bisa-bisa kan dia tenggelam dari segi pemberitaan kalau dia tidak maju nih. Kecuali ada strategi lain yang memunculkan dia supaya dia tetap menjaga popularitasnya tetap tinggi. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua tentu soal strategi soal kalah mengalahkan. Contohnya misalnya gini. Ada calon dari usungan koalisi pemerintah katakanlah yang begitu kuat. Anggaplah Kaisang atau Ridwan Kamil.
tentu kan pihak berseberangan akan cari lawan setara. Ya. Nah, kalau tidak setara kan susah mengalahkan. Contoh misalnya kalau di kami harusnya setara. Yang kalau yang berpeluang salah satu yang berpeluang bisa mengalahkan ya paling Anies. Atau kalau dari sisi SDM dan kekuasaan tentu siapa? Di Kaisang. Ya. Kalau Kaisang itu kan ada kemungkinan ada supporting kekuasaan kan? Ya. Kemungkinan. Dan terutama sumber daya apalah gitu, keuangan dan lain-lain. Gitu. Jadi itu strategi itu saya kira lagi digodok oleh partai-partai bagaimana siapa yang maju kan ini juga menunggu siapa yang mau maju betul serius mau yang maju maka dia akan tentukan siapa yang akan dimajukan. Ya. Nah, itu saya kira. Oke baik. Ini ada satu lagi Bang, ini menyangkut ini kan istilahnya pilkada ini juga yang menjadi begitu seksi dipantau oleh masyarakat itu adalah yang terjadi di kalangan ya saya anggap ini kalangan terdekatnya Jokowi. Ya itu dia. Ya Presiden itu seperti yang di Medan ya. Bobi Nasution. Bobi. Ini kan dikatakan akan maju juga. Akan maju juga di situ. Jadi ini memang ini satu momen yang tidak boleh dilewatkan oleh presiden lah, oleh rekanannya lah, rekanannya lagi seperti itu. Nah, jadi kalau kapan ini lewat habis ya gitu. Kan sekarang semua orang pasang kuda-kuda. Anggaplah koalisi pemerintah misalnya Golkar, Gerindra, Jokowi anggaplah masih Jokowi. Kan problemnya kan meskipun di satu koalisi kan juga punya kepentingan masing-masing juga. Ya kalau misalnya Jokowi berkepentingan memajukan Bobi sebagai menantu kan yang lainnya saya juga mau kan. Golkar tentu juga berpikir. Apalagi ini kan sudah ada bahkan Golkar sudah mencalonkan Bobi. Betul. Bobi sudah menyatakan Golkar sudah menyatakan siap mencalonkan Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Nah, entah kebetulan atau tidak, justru berselang beberapa saat setelah dicalonkan, Bobi justru menyatakan masuk ke Gerindra, bukan di Golkar. Ini kebalikannya di Jakarta. Jadi saling silang mereka ini. Jadi kalau di Jakarta kan Gerindra mencalonkan Partai Golkar. Kalau di Sumatera Utara Partai Golkar mencalonkan kader Gerindra. Itu dari sisi itu. Nah, siapa lawannya? Kalau kalau di Sumatera Utara jadi lebih menarik karena kan satu saya nggak tahu ini incumbent Edi Rahmayadi itu apakah masih maju? Tentu dia cukup kuat. Terus ada nama yang sangat populer yang bakal didorong maju ke situ, yaitu Basuki Cahayapurnama. Yang akan didorong oleh Ahok. Kabarnya ya seperti itu ya. Gitu. Nah tentu kalau Ahok yang maju akan jadi lawan seimbang dengan Bobi. Karena PDP kan tentu basis politiknya di Sumatera tentu kuat. Nah, sementara Bobi ini adalah mantan kader PDP. Nah ini kan menarik bagi diamati dari sisi itu. Kemudian ada hal lain, Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Timur, Jawa Timur sejauh ini yang muncul permukaan Hovifah sebagai gubernur sekarang. Sebagai petahana ya. Petahana. Bahkan beberapa partai sudah menyatakan mendukung dia. PAN, Gerindra dengan Demokrat. Ya. Nah, justru yang di Jawa Timur ini menarik karena belum ada partai yang atau bahkan ada figur yang menyatakan siap untuk maju menantang Hovifah. Ya, itu dia. Apakah ini dia melaju dengan melenggang dengan lancar? Bahkan beberapa pengamat menyebutkan bahwa berpotensi melawan kota kosong. Tapi ada yang menarik. Setelah pernyataan itu tiba-tiba ada pemeriksaan. Ada Hovifah. Nah, apakah ini ada orang yang terganggu? Ini kan ini kan terusik di situ. Terusik itu. Jadi agak ini. Tapi dikatakan bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang paling dinamis di antara semua ini.
Tapi khususnya untuk kepala daerah. Ya. Bupati ya mungkin ya, bupati dengan wali kota. Tapi untuk yang dinamisnya di gubernur ini masih white and see ya. Kan ini sama tadi kan kita bahas tadi awal bahwa ini akan beberapa daerah akan jadi perhatian khusus. Nah ini soal pemeriksaan rencana pemeriksaan Novipa ini kan jadi menarik. Ya. Berarti ini kan sudah mulai ada pertarungan keras di situ. Iya. Ya, di luar PAN, Gerindra dan partai yang tadi itu. Sudah ada pertarungan berat, berarti jangan-jangan yang bertarung antara mereka sendiri nih. Ini kan beberapa partai, ini kan partai penguasa sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau ada seperti itu, ada gejala seperti itu, dan memang kalau betul itu ada hubungannya, berarti kan yang terganggu antara mereka. Nah, ini yang mengkhawatirkan memang kalau demokrasi itu dikotori oleh kekuasaan. Itu yang jadi masalah. Itu yang kita maksud tadi dari awal bahwa ya seharusnya KPU sebagai pelaksana pemilu ya harus bersikap netral karena kalau tidak bisa berbahaya depan. Nah selain itu kan Jawa Tengah, Jawa Barat ya tentu Jawa Barat itu kan juga sebenarnya ada peluangnya Ridwan Kamil untuk maju di sana. Ya. Karena kalau Ridwan Kamil kalau di Jawa Barat sepertinya juga agak susah lawan. Ya. Nah, cuma kan ini orang yang dibalik istilahnya pemilik tanda kutip ya pemilik Ridwan Kamil tentu sayang kalau dibawa ke Jawa Barat sementara dia berpeluang menang di DKI. Dianggap itu berarti kan menganggap bahwa DKI lebih strategis. Ya, untuk batu loncatan. Mungkin ya kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi memang pertaruhannya di situ ya. Di situ. Karena kalau ini kan kalau 2029 kalau dikuasai itu 4 provinsi itu kan itu kan peluang untuk menangnya sudah terbuka lebar. Ya. Karena kan jumlah penduduk dan pemilih suaranya besar sekali. Nah, selain tadi kita sudah bicara Jawa Timur, DKI, Sumatera Utara. Nah, yang menarik juga ini Sulawesi Selatan saya kira. Ya, ini untuk Sulawesi Selatan ya mungkin karena pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Tapi di sini Sulawesi Selatan ada yang unik nih. Begitu banyak calon-calon, ya istilahnya bakal calon yang dikabarkan akan maju ya. Dikabarkan akan maju. Sampai-sampai ada sekitar 3 atau 4 tokoh politik senior itu banyak yang masih tetap akan bermain di pilkada serentak ini. Nah, ini apalagi dengan kondisi Andi Sudirman Soleman sebagai petahana dikabarkan mempunyai kans, tapi dibayangi oleh tokoh-tokoh ini yang semakin istilahnya tokoh siapa nih? Tokoh-tokoh politik senior seperti Ilham Arif Sirajudin, Nurdin Halid, gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana melihat poros-poros yang akan terbentuk nanti dengan turunnya beberapa tokoh-tokoh politik senior. Banyak yang menyebut bahwa Andi Sudirman Sulaiman itu adalah figur yang paling kuat, banyak menilai gitu. Ya, karena sudah teruji. Satu dari incumbent yang kemudian adalah terutama bahwa dukungan politik yang di belakangnya itu kan sangat besar. Salah satunya adalah abang dia sebagai Menteri Pertanian kan tentu punya kualifikasi politik yang tentu agak sulit ditandingi. Belum bicara soal soal kemampuan sumber daya. Tapi itu kan bukan berarti lain bisa dikalahkan dengan mudah. Cuma bahwa dia diperhitungkan karena kan contoh-contoh yang disebutkan tadi sebagai contoh seperti Pak Ilham tentu punya pengalaman politik yang panjang, punya modal sosial politik yang tidak bisa diragukan. Tentu itu adalah bahan untuk bisa maju. Tinggal gimana ini nanti meramu semua kualifikasi itu untuk bisa bersaing dengan katakanlah ASS. Nah, selain Pak Ilham kan masih ada nama-nama lain yang saya kira juga tidak bisa di. Ya, ini kalau kita sebut ada sih beberapa nih seperti Pak Rusdi Mase. Pak Rusdi Mase kalau Pak Rusdi Mase sekarang yang
yang dibaca publik dan yang tersebar di publik itu adalah memajukan istrinya, Ya, yakni Ibu Fatmawati. Fatma. Nah kalau Fatmawati Rusdi itu kan berarti kan makin kuat. Ya, Kenapa makin kuat? Bu Fatma misalnya jadi wakilnya, otomatis kan plus dengan partainya. ya. Partai Ikut kan berarti kan Nasdem. Nasdem. Nah Betul. sementara kalau Nasdem dia sudah capai 20% kursi, 17 kursi berarti kan dia bisa mencalonkan sendiri. Ya, Nah kalau dia bersama Fatmawati, otomatis ini akan saling menunjang ini kekuatan. Ya. Itu yang saya rasa. Nah, sementara kan ada nama lain yang juga tidak kalah kuatnya, seperti Ya. Adnan kan Bupati Goa. ya Bupati Bupati Goa 2 periode tentu dia punya pengalaman, tokoh yang muda. Ya, Gitu. apalagi nih Pak Dani Pumanto. Nah, belum Pak Dani. Belum lagi Pak Dani. Nah, sekarang itu kan yang skala 01. Kalau 02 kan masih banyak lah gitu. Nah, belum kalau penggabungan antara dua itu. Nah, terus ada tokoh lain yang dari Lu Utara itu Ibu Indah. Ibu Indah Indah itu kan Putri. bupati ya. Bupati Lu Utara 2 periode kan. Ya, Tentu kan secara mewakili gender. Kalau dia mewakili gender kan punya keuntungan. ya. Kalau dia 01 ya. Betul. Gender sama dengan Bu Fatma tadi, dia mewakili gender ya. Nah, belum itu nama-nama lain saya kira masih banyak. Masih banyak. Itu seperti Bapak Andi Irwan Aras. Irwan Aras dia Gerindra. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa bakal maju. Ya, ini masih Ya. mungkin masih melihat ya kansnya seperti apa atau Karena ada juga yang beredar isu bahwa Gerindra itu bakal mendukung ASS. ya Nah, sementara. kalau ASS karena kan kedekatan Gerindra memang dengan Amran Sulaiman kan kita tahu sejak Pilpres itu sudah sangat ini. Ya, sudah Nah, kalau tentu kalau misalnya keinginan DPP atau Prabowo menginginkannya Gerindra mendukung ASS, berarti kan Andi Irwan Aras tentu dia akan tahu diri. Ya, Mungkin itu juga ya, Ya, itu juga yang membuat dia tidak banyak tidak banyak manuver. Ya. Karena kita tahu cuma dia tokoh partai Sulsel yang belum pernah pasang-pasang baliho di jalan-jalan kan. Kemudian kan ada nama lain ya seperti Nikmatullah Ketua Demokrat. Dia Ya. juga punya peluang sebenarnya harusnya. betul. Ini kalau kita amati memang ada sekitar 4 poros ya nanti. Ya. Bang. Poros di sini maksudnya ya poros dari partai ya. Ya, Poros Golkar, Gerindra, PDIP dan Nasdem. ya. Tapi yang jadi perhatian khusus ini dari Golkar. Karena Ya. di Golkar ini banyak sekali calon ya. Banyak sekali figur. Ya. Ya itu mulai dari Pak Tovan Pawe, Pak Topan Pawa, nah itu dia, ya, Topan Pawa juga itu. Indah Putri dan Ilham Ya. Sirajuddin. Topan Pawa ini wali kota Parepare ya. Ya, benar. Nah, ini yang menarik di sini memang kalau PDIP sih sepertinya baru Pak Dani Pomanto ya. Pak Dani. Iya. Karena kan mungkin PDP juga mau lihat posisinya karena dia cuma dapat 6 kursi ya. 6 kursi. Tentu kalau dia mengambil inisiatif tentu agak kesulitan. Ya, betul. Nah, ya kalau dia sekedar ikut mungkin oke lah. Oke. Dan dia harus cari beberapa partai untuk bisa menggenapkan dia 17 kursi minimal kan. Ya, berarti kan peluangnya dia ke P3, dia ke PKB, dia ke PKS. Kalaupun ambil salah satunya dia harus lebih dari satu tambah satu lagi baru bisa cukup. Anggaplah kalau P3, kalau 8 kan berarti baru 14 belum cukup. Dia harus ambil dua antara itu. Mungkin Demokrat bisa. Demokrat dapat 7 misalnya. Ya. Kalau yang 3 besar ini jauh lebih leluasa. Gerindra, Golkar, Nasdem. Ya. Tinggal cari satu selesai. Sama dengan kalau Nasdem malah sendiri hampir ya. Ya, betul. Nah, kalau ini betul tadi itu Ibu siapa namanya? Kalau betul itu pasangan antara Amran Andi Sudirman Sulaiman itu sudah fix berpasangan dengan Bupati Fatmawati, berarti kan Nasdem sudah 17. Ya. Kalau gejala bahwa Gerindra akan merapat juga, berarti kan sudah mayoritas dia. Ya, belum Golkar. Golkar kemungkinan besar, kalau bisa bukan kemungkinan besar, kita melihat gejalanya akan bikin poros baru. Poros baru itu karena dia 14, tinggal cari satu partai cukup. Ya. Meskipun partai kecil katakanlah PAN, dia sudah cukup. Ya.
Dia diambil PAN itu dia sudah cukup. Nah, masalahnya kan di antara 4 tokoh itu kan yang sudah yang kabarnya sudah diserahkan surat tugas itu kan harus nanti keluar salah satunya saja. Apakah Topo Ampawa, apakah Bu Indah, apakah Pak Ilham atau Adnan. Ya. Nah, salah satunya yang mesti keluar itu. Berarti kan ini satu ini kan tidak mungkin dua-duanya. Kecuali kalau ini di antara ini ada kompromi. Berputar ke apa istilahnya ke koalisi lain. Misalnya kan dia tidak terpilih. Menyeberang. Nah, nyebrang. Dia tidak terpilih. Dia bisa lari ke koalisi lain. Diambil apakah 02 atau 01. Bisa saja begitu. Berarti ini tadi sudah ada dua poros. Nah, kalau misalnya PDP juga, karena kan kita lihat figurnya PDP ya cukup, saya kira cukup kuat. Dia punya figur. Ya, simulasi Nah, kalau dia mampu mencari misalnya anu lain ya bisa tentu dia akan betul. Belum PKS. Jangan-jangan kita tidak tahu PKS apa memajukan tokoh sendiri atau tidak. Ya, dia ikut yang lain. Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada informasi untuk itu. Nah, sementara beban nah ini kan ada peluang PKS PDP kan selama ini sebelum Pilpres 2024 menganggap bahwa PKS dan PDP akan sulit berkoalisi. Saya rasa dengan situasi politik yang sekarang mungkin sudah akan berubah. Bisa saja dia PKS misalnya. Khusus di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi daerah lain juga mungkin kan. Karena kan beban psikologi itu sudah mulai cair kan. Iya. Kalau soal ideologi dan lain-lain perbedaan itu. Nah, saya kira Sulsel ini akan sangat menarik melihat tokoh-tokoh yang akan muncul. Iya. Apalagi memang beberapa simulasi ini ternyata tokoh-tokoh ini sangat ketat dalam membayangi, istilahnya saling membayangi lah. Iya. Kalau ketua PAN-nya Sulsel Sabul Kapi, tidak ada tanda-tanda juga. Belum ada ya. Kalau Hanura kan dapat satu kursi. Iya, betul. PDP yang paling kuat figurnya yang dalam hal ini Pak Dhani Pomanto. Ya. Pak Demokrat saya tidak tahu kalau Nikmatullah apakah mau maju. Tapi kalau misalnya 02 bisa saja. 02 bisa saja. Ya, bisa saja. Ini kan sebenarnya kita belum tahu nih komprominya seperti apa nanti. Yang jelas penjajakan untuk posisi di apakah sebagai gubernur atau wakil nanti ini masih dalam proses ya gitu Pak. Saya kira begitu. Jadi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini sudah ada mulai keluar supaya publik juga bisa membaca dan bisa menentukan sikap kemana. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bang Andi bahwa segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Apakah itu kompromi di antara beberapa calon atau ada yang nyebrang? Ini jadi memang yang namanya politik memang dalam hitungan detik itu bisa berubah. Artinya kan termasuk juga yang misalnya mendowngrade skalanya. Yang tadinya target 01 bisa lari ke 02. Ya. Bisa juga begitu. Ya, komprominya di situ. Atau bahkan ada nama-nama yang di luar ini tadi bisa muncul toh. Iya. Kan ada sebelumnya kan ada nama yang tadinya muncul tapi hilang. Ya, contohnya Pak Adil Imran sempat disebut. Di Panglimata yang sama mantan Pangdam itu juga pernah muncul hilang gitu. Nah, ini nggak tahu. Siapa tahu ini ada dinamika berubah dan muncul kembali dari bawah. Kira-kira. Oke. Baik pemirsa, dinamisnya pilkada di Sulawesi Selatan ternyata tidak kalah ya dengan dinamisnya seperti di DKI maupun di Jawa Timur. Ya, kami berharap semua proses ini masih akan terus bergulir. Apapun hasilnya nanti kita harus masuk ke TPS untuk memilih. Demikian bincang-bincang redaksi kami. Kami pamit undur diri. Salam dari redaksi Mayawa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.